Cirebon, sebuah lubang kecil mendadak menggetarkan banyak hati bukan karena wujudnya, melainkan karena cerita yang mengikutinya. Ada yang menyebutnya pintu menuju Mekah. Ada pula yang meyakini inilah jejak perjalanan spiritual Sunan Gunung Jati, seorang wali yang kisah hidupnya tak pernah sepenuhnya tunduk pada logika zaman. Sebagian orang menertawakannya sebagai mitos, sebagian lain memilih diam dan menundukkan kepala, takut salah ucap di hadapan cerita para wali. Namun pertanyaannya bukan sekadar benar atau tidak, melainkan mengapa kisah seperti ini selalu kembali muncul dari tanah yang sama pada waktu yang berbeda, seolah ada sesuatu yang ingin diingatkan kepada manusia modern. Malam ini kita tidak akan menghakimi, kita hanya akan menyusuri jejaknya, perlahan, sunyi, dan penuh tanda tanya. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Cirebon tidak pernah benar-benar tidur. Kota pesisir ini menyimpan lapisan-lapisan cerita yang kerap muncul kembali saat zaman berubah. Pada suatu hari yang tampak biasa, ketenangan itu terusik oleh sebuah rekaman singkat yang menyebar cepat di layar ponsel. Bukan peristiwa besar, bukan pula bangunan megah, hanya sebuah lubang kecil di tanah. Namun cukup untuk membangunkan rasa ingin tahu banyak orang. Lubang itu berada di kawasan yang tak asing bagi peziarah. Letaknya sederhana, nyaris tak mencolok. Namun, narasi yang menyertainya membuat siapapun berhenti sejenak. Ada yang menyebutnya sebagai lorong tua, ada pula yang menyebutnya pintu. Bukan pintu biasa, melainkan pintu menuju Mekah, jalur spiritual yang diyakini pernah dilalui seorang wali besar dari tanah Cirebon. Nama Sunan Gunung Jati kembali disebut-sebut. Bagi sebagian orang, nama itu sudah cukup untuk menumbuhkan rasa hormat. Bagi yang lain, justru memicu perdebatan. Bagaimana mungkin sebuah lubang di tanah Jawa dikaitkan dengan tanah suci yang ribuan kilometer jauhnya? Pertanyaan itu bergaung, beradu dengan keyakinan yang telah hidup ratusan tahun. Media sosial mempercepat segalanya. Potongan video diputar berulang-ulang, komentar mengalir tanpa henti. Ada yang merasa merinding, ada yang merasa terganggu. Sebagian menulis doa, sebagian menulis ejekan. Dalam waktu singkat, lubang itu tak lagi sekadar lubang. Ia berubah menjadi simbol yang memecah cara pandang manusia modern terhadap kisah lama. Namun bagi masyarakat Cirebon, cerita semacam ini bukan hal baru. Sejak lama wilayah ini dikenal sebagai simpul pertemuan antara sejarah, dakwah, dan spiritualitas. Banyak kisah hidup bukan di buku, melainkan di ingatan kolektif. Diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, tanpa pernah merasa perlu dibuktikan dengan peta atau penggaris. Sunan Gunung Jati dalam kisah-kisah lama bukan hanya tokoh dakwah. Ia digambarkan sebagai sosok yang bergerak di antara dua dunia. Dunia yang terlihat dan dunia yang hanya bisa dirasakan. Karena itu, cerita tentang perjalanan yang melampaui jarak dianggap wajar dalam laku para wali. Bukan perjalanan fisik semata, melainkan perjalanan batin yang tak semua orang mampu memahaminya. Lubang yang kini viral itu lalu dipandang dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang melihatnya sebagai sisa struktur lama, ada yang menganggapnya bagian dari ritual, ada pula yang memaknainya sebagai tanda. Dalam tradisi spiritual, tanda tidak selalu dimaksudkan untuk dipamerkan. Ia hadir untuk menguji, bukan untuk meyakinkan. Keheningan pun mulai terasa. Di tengah riuh komentar dan perdebatan, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa kisah semacam ini selalu muncul kembali? Mengapa selalu tentang wali, selalu tentang perjalanan, selalu tentang jalur yang tak kasat mata? Seolah ada pesan yang berulang, menunggu untuk disimak, bukan untuk dipatahkan. Malam mulai turun di Cirebon. Lubang itu tetap diam, tak menjelaskan apapun. Manusialah yang terus memberi makna. Mungkin sejak awal, bukan lubangnya yang penting, melainkan cara manusia memandangnya. Dari sinilah kisah ini bermula, perlahan, sunyi, dan mengajak siapapun untuk menapaki lapisan pertama dari sebuah misteri lama yang belum selesai diceritakan. Segalanya bermula dari sebuah video berdurasi singkat. Rekamannya sederhana, diambil tanpa pencahayaan khusus, tanpa narasi berlebihan. Kamera hanya menyorot sebuah lubang di tanah, sementara suara di balik layar menyebutkan kisah yang membuat banyak orang terdiam. Dalam hitungan jam, video itu berpindah dari satu gawai ke gawai lain, menembus batas usia dan latar belakang. Di kolom komentar, reaksi bermunculan tanpa jeda. Ada yang menuliskan takbir dan doa, ada yang menuliskan tanda tanya,
Ada pula yang menuliskan tawa. Satu lubang kecil tiba-tiba menjadi panggung perdebatan besar. Bagi sebagian orang, ini adalah tanda kebesaran para wali. Bahi Jeng lain ini hanyalah cerita lama yang dibungkus ulang demi sensasi. Nama Sunan Gunung Jati kembali menjadi pusat perhatian. Sosok yang selama ini dikenal lewat kisah dakwah dan kebijaksanaannya, kini dikaitkan dengan sebuah jalur misterius menuju Tanah Suci. Sebagian orang merasa kisah ini mencederai akal sehat, namun sebagian lainnya justru merasa inilah bukti bahwa kewalian tak bisa diukur dengan nalar biasa. Media sosial mempercepat benturan itu. Algoritma tak mengenal rasa hormat atau keraguan. Semakin banyak yang bereaksi, semakin jauh video itu melaju. Potongan-potongan baru bermunculan, ada yang menambahkan narasi mistis, ada yang mencoba menjelaskan secara rasional, ada pula yang sekadar ikut menumpang gelombang viral. Di tengah keramaian itu, satu hal menjadi jelas, video tersebut bukan sekadar tontonan. Ia membuka kembali perbedaan cara manusia memandang warisan spiritual. Generasi lama terbiasa mendengar kisah para wali sebagai bagian dari laku hidup. Generasi baru terbiasa menuntut bukti dan kejelasan. Ketika keduanya bertemu, gesekan pun tak terelakkan. Sebagian masyarakat Cirebon menyikapinya dengan tenang. Bagi mereka, cerita tentang Sunan Gunung Jati sudah lama hidup berdampingan dengan keseharian. Kisah itu bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihormati. Mereka percaya, tidak semua yang sakral layak dijadikan tontonan ramai-ramai. Namun di luar Cirebon, kisah ini diterima dengan cara berbeda. Ada yang melihatnya sebagai peluang konten, ada yang menjadikannya bahan kritik, ada pula yang menjadikannya bahan ejekan. Dalam sekejap, makna spiritual yang dulu dijaga dengan sunyi berubah menjadi bahan diskusi terbuka tanpa batas. Pertanyaan pun bergeser, bukan lagi tentang lubang itu sendiri, melainkan tentang sikap manusia terhadap cerita para wali. Apakah setiap kisah harus dibuktikan? Ataukah ada ruang bagi keyakinan untuk berdiri tanpa pembenaran logis? Disinilah video itu bekerja dengan caranya sendiri, memaksa siapapun yang menontonnya untuk memilih posisi. Di tengah riuh itu, Sunan Gunung Jati seolah kembali hadir, bukan sebagai tokoh masa lalu, melainkan sebagai cermin. Cermin yang memantulkan cara manusia memandang iman, sejarah, dan misteri. Video itu mungkin akan tenggelam oleh viral berikutnya, namun pertanyaan yang ia tinggalkan tidak akan mudah menghilang. Dari sinilah kisah ini terus bergerak, memasuki lapisan yang lebih dalam, di mana keyakinan dan keraguan saling berhadapan tanpa pernah benar-benar benar. Untuk memahami mengapa sebuah lubang kecil bisa memicu kehebohan besar, kita perlu kembali pada sosok yang selalu disebut di balik kisah ini. Sunan Gunung Jati bukan nama asing dalam sejarah Nusantara. Namun bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya, ia bukan sekadar tokoh masa lalu. Ia adalah bagian dari denyut spiritual yang masih terasa hingga hari ini. Dalam catatan sejarah, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai penyebar Islam yang berperan penting di pesisir utara Jawa. Ia terlibat dalam dakwah, pemerintahan, dan pembentukan tatanan sosial baru. Namun, di luar catatan resmi, hidup pula kisah-kisah yang tak pernah ditulis dengan tinta, melainkan disimpan dalam ingatan kolektif masyarakat. Sosok Sunan Gunung Jati digambarkan sebagai wali yang memiliki hubungan batin kuat dengan pusat-pusat spiritual Islam dalam cerita lisan. Ia bukan hanya berdakwah lewat kata-kata, tetapi lewat laku hidup yang sunyi dan penuh makna. Karena itulah, banyak kisah tentangnya bergerak di wilayah yang sulit dijelaskan dengan bahasa logika semata. Masyarakat lama tidak memisahkan antara sejarah dan spiritualitas. Keduanya berjalan berdampingan. Seorang wali tidak hanya dinilai dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang dirasakan. Karomah tidak dipahami sebagai keajaiban untuk dipertontonkan, melainkan sebagai tanda kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Disinilah posisi Sunan Gunung Jati menjadi istimewa. Ia bukan hanya figur dakwah, tetapi simbol jalan rohani. Kisah-kisah tentang kemampuannya seringkali muncul dalam bentuk perjalanan, pertemuan, dan kehadiran di tempat-tempat yang tak terduga. Semua itu membentuk gambaran bahwa wali hidup di ruang yang berbeda dengan manusia kebanyakan. Ketika cerita tentang pintu menuju Mekah dikaitkan dengannya, sebagian orang langsung menolaknya. Terlalu jauh, terlalu mustahil. Namun bagi mereka yang tumbuh dengan tradisi lisan, kisah seperti ini justru terasa selaras. Bukan karena lubangnya, melainkan karena siapa yang dikaitkan dengannya. Dalam pandangan spiritual, Mekah bukan hanya sebuah lokasi geografis. Ia adalah pusat arah,
simbol kedekatan, dan tujuan batin. Perjalanan menuju Mekah tidak selalu dipahami sebagai perjalanan fisik. Para wali perjalanan sejati seringkali terjadi di dalam diri, melewati lapisan-lapisan kesadaran yang tak terlihat. Karena itu, kisah Sunan Gunung Jati sering dipahami dengan bahasa simbol. Apa yang terdengar ganjil bagi telinga modern, bagi generasi lama justru terasa wajar. Mereka tidak bertanya bagaimana caranya, tetapi apa maknanya. Bagi mereka, yang penting bukan jalurnya, melainkan laku hidup yang menyertainya. Zaman berubah, cara pandang pun bergeser. Sejarah kini diminta berdiri sendiri, terpisah dari keyakinan, namun kisah wali selalu menolak dipisahkan. Ia hadir di wilayah abu-abu, antara fakta dan makna. Di sanalah Sunan Gunung Jati terus hidup, bukan sebagai sosok yang selesai diceritakan, melainkan sebagai misteri yang terus dipertanyakan. Maka sebelum menilai kisah lubang itu, mungkin yang perlu dipahami adalah sosok di balik namanya. Bukan untuk diyakini tanpa tanya, bukan pula untuk ditolak mentah-mentah, melainkan untuk disimak dengan kesadaran bahwa sejarah para wali selalu berjalan di jalur yang tak lurus, tak sederhana, dan tak pernah sepenuhnya terbuka bagi semua orang. Dalam tradisi spiritual Nusantara, para wali sering digambarkan berjalan di jalur yang tidak selalu tampak oleh mata. Jalan itu bukan sekadar lintasan tanah atau lorong fisik, melainkan laku batin yang ditempuh dengan kesabaran, kesunyian, dan ketundukan. Karena itu, kisah tentang perjalanan para wali kerap terdengar aneh bagi telinga modern, namun terasa akrab bagi mereka yang tumbuh bersama tradisi lama. Wali tidak dipahami sebagai manusia yang hidup di luar dunia, melainkan manusia yang menata batinnya hingga mampu melampaui batas-batas kebiasaan. Dalam laku seperti itu, jarak dan waktu tidak selalu menjadi penghalang. Perjalanan tidak selalu diukur dari berapa langkah yang ditempuh, tetapi dari sejauh mana hati bergerak menuju tujuan yang diyakini. Sosok Sunan Gunung Jati sering ditempatkan dalam kerangka pemahaman ini. Dalam kisah-kisah lisan, ia digambarkan memiliki kedekatan batin yang kuat dengan pusat spiritual Islam. Kedekatan itu bukan semata-mata karena perjalanan fisik yang berulang, melainkan karena laku hidup yang terjaga dan niat yang terarah. Bagi masyarakat lama, perjalanan wali adalah perjalanan makna. Ketika disebut jalan, yang dimaksud tidak selalu jalan yang bisa dipetakan. Ada jalan yang hanya bisa dilalui dengan kesadaran tertentu. Jalan ini sering disebut sebagai jalan sunyi, karena tidak semua orang sanggup menapakinya tanpa tergoda oleh pujian atau keramaian. Konsep ini menjelaskan mengapa banyak situs wali memiliki ruang-ruang kecil, pintu sempit, atau lorong tersembunyi, bukan untuk dilalui ramai-ramai, melainkan sebagai pengingat bahwa menuju tujuan spiritual tidak selalu lapang dan terang. Seringkali justru sempit, gelap, dan menuntut ketenangan. Ketika sebuah lubang di Cirebon kemudian dikaitkan dengan jalur spiritual, sebagian orang langsung memahaminya secara harfiah. Namun dalam tradisi laku, simbol lebih penting daripada bentuk. Lubang, pintu, atau lorong sering dimaknai sebagai peralihan dari dunia luar menuju dunia dalam, dari kebisingan menuju keheningan. Disinilah kesalahpahaman sering terjadi. Dunia modern terbiasa membaca segala sesuatu secara literal. Apa yang tidak bisa diukur dianggap tak ada. Padahal, dalam tradisi spiritual, yang paling penting justru seringkali tidak terlihat. Jalan wali tidak dirancang untuk dibuktikan, melainkan untuk dijalani. Cerita-cerita lama tentang wali sering menyiratkan satu hal yang sama. Mereka bergerak tanpa banyak jejak, tidak meninggalkan peta, tidak menuliskan petunjuk. Yang ditinggalkan hanyalah tanda-tanda kecil, yang hanya bermakna bagi mereka yang mau berhenti sejenak dan mendengarkan. Karena itu, kisah tentang jalan yang tak terlihat bukanlah kisah tentang keajaiban kosong. Ia adalah cara lama untuk menjelaskan pengalaman batin yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketika bahasa tak lagi cukup, simbol mengambil alih peran. Pada titik ini, perdebatan tentang lubang itu menjadi kurang relevan. Yang lebih penting adalah pertanyaan tentang kesiapan manusia memahami makna di baliknya. Apakah semua hal harus dijelaskan secara terang? Ataukah ada ruang bagi misteri untuk tetap menjadi misteri? Para wali memilih jalan sunyi bukan karena ingin disembunyikan, tetapi karena jalan itu memang tidak cocok untuk keramaian. Ia hanya terbuka bagi mereka yang menapaki hidup dengan kesadaran dan kerendahan hati. Di sanalah jalan yang tak terlihat itu berada, bukan di peta, bukan di layar, melainkan di batin manusia itu sendiri. Dalam banyak kisah tentang para wali,
Perjalanan selalu menjadi tema yang berulang. Namun perjalanan yang dimaksud bukan semata berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia sering digambarkan sebagai pergerakan batin, sebuah laku yang melampaui jarak dan waktu. Disinilah muncul konsep perjalanan gaib yang kerap disalahpahami sebagai keajaiban tanpa makna. Dalam tradisi spiritual Islam, khususnya yang berkembang di Nusantara, dikenal pemahaman bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka bagi hamba yang dekat dengannya, batas-batas itu pun tidak selalu menjadi penghalang. Perjalanan gaib bukan berarti melawan hukum alam, melainkan bergerak di wilayah yang hukum-hukumnya berbeda dari dunia kasat mata. Cerita tentang wali yang hadir di dua tempat atau menempuh jarak jauh dalam waktu singkat telah lama hidup dalam kisah-kisah lisan. Kisah semacam ini tidak pernah dimaksudkan untuk diuji dengan jam dan peta. Ia diceritakan untuk menggambarkan tingkat kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, bukan untuk menunjukkan kemampuan luar biasa. Sosok Sunan Gunung Jati sering ditempatkan dalam kerangka pemahaman ini. Dalam cerita masyarakat, ia digambarkan memiliki hubungan batin yang kuat dengan pusat-pusat spiritual Islam. Hubungan ini tidak selalu diterjemahkan sebagai perjalanan fisik yang rutin, melainkan sebagai keterhubungan ruhani yang terus terjaga. Bagi para wali Mekah, bukan sekadar kota, ia adalah arah simbol penyatuan niat dan pusat orientasi batin. Menghadap ke Mekah tidak selalu berarti bergerak menuju lokasi geografisnya. Dalam laku spiritual, arah bisa dimaknai sebagai kesadaran yang terus terhubung dimanapun seseorang berada. Inilah yang sering luput dari pemahaman modern. Ketika mendengar kisah perjalanan gaib, pikiran langsung membayangkan tubuh yang berpindah tempat secara ajaib. Padahal banyak kisah wali berbicara tentang perjalanan ruhani, bukan jasmani. Tentang kesadaran yang melintasi batas, bukan kaki yang melangkah cepat. Konsep ini juga menjelaskan mengapa kisah perjalanan gaib selalu disampaikan dengan bahasa simbol. Lorong, pintu, dan jalan sering digunakan sebagai metafora. Ia membantu manusia memahami sesuatu yang sulit dijelaskan secara langsung. Tanpa simbol, pengalaman batin para wali akan sulit dibagikan. Namun simbol selalu berisiko disalahartikan. Ketika sebuah kisah simbolik dibaca secara harfiah, maknanya bisa bergeser. Perjalanan batin berubah menjadi cerita fisik, dan laku spiritual berubah menjadi klaim sensasional. Disinilah banyak perdebatan bermula. Masyarakat lama memahami batas ini dengan baik. Mereka mendengarkan kisah wali bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk mengambil pelajaran. Perjalanan gaib tidak dipandang sebagai keistimewaan yang bisa ditiru, melainkan sebagai hasil dari ketulusan, disiplin, dan kedalaman iman. Karena itu, kisah-kisah semacam ini selalu disertai sikap hati-hati. Tidak semua hal layak diumbar. Tidak semua makna perlu diterjemahkan. Ada wilayah yang dibiarkan tetap sunyi, karena di sanalah kekuatannya. Ketika cerita tentang perjalanan gaib kembali muncul di zaman modern, gesekan pun tak terhindarkan. Logika meminta penjelasan, iman meminta penghormatan. Di antara keduanya, kisah wali tetap berdiri. Tidak untuk membuktikan diri, tetapi untuk mengingatkan bahwa realitas manusia lebih luas dari apa yang terlihat oleh mata. Sejak video itu menyebar luas, perhatian publik terfokus pada satu hal yang sama. Lubang di tanah, banyak mata menatapnya dengan harapan menemukan jawaban yang pasti. Apakah ia sebuah terowongan tua, jalur rahasia, atau hanya lubang biasa yang diberi cerita berlebihan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergulir. Seringkali, tanpa disertai pemahaman tentang cara tradisi lama memaknai simbol dalam dunia spiritual Nusantara. Bentuk fisik jarang berdiri sendiri. Lubang, pintu, dan lorong bukan sekadar struktur, melainkan bahasa. Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang tak mudah dijelaskan secara langsung. Karena itu, menilai simbol hanya dari wujudnya seringkali berujung pada kesalahpahaman. Banyak situs yang berkaitan dengan wali memiliki ruang sempit, pintu kecil, atau jalur tersembunyi. Bukan karena keterbatasan teknik bangunan, melainkan karena makna yang ingin disampaikan. Jalan menuju pemahaman tidak selalu lebar dan terang. Seringkali justru sempit, sunyi, dan mengharuskan seseorang menundukkan diri. Sosok Sunan Gunung Jati dalam kisah-kisah lama juga kerap dikaitkan dengan simbol semacam ini. Cerita tentangnya jarang disampaikan secara gamblang. Banyak yang dibungkus dalam isyarat, perumpamaan, dan tanda-tanda kecil. Bagi mereka yang terbiasa membaca simbol, kisah itu terasa jelas. Namun bagi yang terbiasa dengan bahasa literal, kisah itu justru membingungkan. Ketika lubang di Cirebon disebut sebagai pintu,
Sebagian orang langsung membayangkan gerbang fisik yang bisa dilewati. Padahal, dalam tradisi spiritual, pintu sering dimaknai sebagai peralihan kesadaran. Ia menandai perubahan dari satu keadaan batin ke keadaan lain. Dari lalai menuju sadar, dari dunia luar menuju dunia dalam. Kesalahpahaman muncul ketika simbol diperlakukan sebagai objek wisata atau bahan pembuktian. Lubang yang seharusnya dimaknai secara sunyi berubah menjadi pusat perhatian ramai. Kamera dipasang, komentar dilemparkan, dan makna perlahan terkikis oleh sensasi. Dalam kondisi seperti ini, simbol kehilangan kekuatannya. Tradisi lama mengajarkan kehotehesion dalam menyentuh hal-hal yang sakral. Tidak semua simbol ditujukan untuk dipahami semua orang. Ada yang hanya dimengerti oleh mereka yang telah menempuh laku tertentu, bukan karena ingin menutup diri, melainkan karena pemahaman membutuhkan kesiapan. Dunia modern seringkali merasa berhak atas penjelasan instan. Apa yang tidak bisa dijelaskan dianggap tak masuk akal. Namun tradisi spiritual tidak bekerja dengan cara seperti itu. Ia mengundang manusia untuk berhenti sejenak, bukan untuk berdebat, melainkan untuk merenung. Dalam konteks inilah, lubang itu menjadi cermin. Ia memantulkan cara manusia membaca tanda. Ada yang melihatnya sebagai bukti, ada yang melihatnya sebagai tipuan, dan ada pula yang melihatnya sebagai pengingat bahwa tidak semua hal perlu dipastikan untuk bisa dimaknai. Mungkin sejak awal, lubang itu tidak dimaksudkan untuk menjelaskan apapun. Ia hanya hadir sebagai penanda bahwa di balik cerita para wali, selalu ada lapisan makna yang tak bisa disentuh dengan tangan. Lapisan yang hanya bisa didekati dengan sikap rendah hati. Ketika simbol disalahpahami, yang hilang bukan hanya maknanya, tetapi juga kesunyiannya. Dan dalam dunia para wali, kesunyian adalah bagian terpenting dari perjalanan. Tanpa kesunyian, setiap simbol akan berubah menjadi kebisingan, dan setiap kisah akan kehilangan kedalamannya. Cirebon sering dipahami sebagai kota pelabuhan, tempat pertemuan pedagang, budaya, dan kekuasaan. Namun di balik wajah sejarah itu, Cirebon menyimpan lapisan lain yang jarang dibicarakan. Lapisan yang tidak selalu tampak di peta, tetapi hidup dalam ingatan, laku, dan kesunyian. Disinilah jejak ruhani itu tumbuh, perlahan, tanpa banyak suara. Sejak berabad-abad lalu, Cirebon dikenal sebagai wilayah perlintasan, bukan hanya perlintasan manusia dan barang, tetapi juga perlintasan gagasan dan keyakinan. Ajaran lama bertemu dengan ajaran baru, tradisi lokal berbaur dengan nilai Islam, membentuk corak spiritual yang khas. Di tanah seperti inilah, kisah-kisah wali menemukan tempatnya. Sosok Sunan Gunung Jati tidak bisa dilepaskan dari karakter Cirebon itu sendiri. Ia hadir bukan sebagai pemutus tradisi, melainkan sebagai penyambung. Dakwahnya tidak menghapus jejak lama, tetapi menafsirkannya ulang. Karena itu, banyak ajaran disampaikan melalui simbol, laku, dan keteladanan, bukan melalui pemaksaan. Jejak ruhani di Cirebon sering tersembunyi di tempot-tempot yang tampak biasa. Sebuah sudut sunyi, sebuah ruang sempit, atau sebuah jalan kecil yang jarang dilalui. Bagi mata yang terburu-buru, tempat-tempat ini tak memiliki arti. Namun bagi mereka yang peka, justru di sanalah denyut spiritual terasa paling kuat. Masyarakat Cirebon sejak lama hidup berdampingan dengan cerita-cerita semacam ini. Mereka tidak selalu membicarakannya dengan lantang. Banyak kisah disimpan dalam sikap, dalam kebiasaan, dan dalam rasa hormat terhadap ruang-ruang tertentu. Ada tempat yang dijaga kesunyiannya, bukan karena takut, tetapi karena sadar akan maknanya. Dalam tradisi lisan, Cirebon sering disebut sebagai tanah persinggahan para wali, tempat berdiam sejenak, menata batin, sebelum melanjutkan perjalanan laku. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak kisah tentang jalur tersembunyi, jalan sunyi, dan perlintasan ruhani muncul dari wilayah ini. Lubang yang kini ramai dibicarakan pun tidak muncul di ruang hampa. Ia berdiri di atas lapisan sejarah dan keyakinan yang panjang. Ketika sebagian orang melihatnya sebagai objek tunggal, masyarakat setempat justru melihatnya sebagai bagian dari lanskap yang lebih luas, sebuah penanda kecil dalam jaringan makna yang saling terhubung. Tanah Cirebon mengajarkan bahwa spiritualitas tidak selalu menampakkan diri secara mencolok. Ia hadir dalam keseharian, dalam cara orang bersikap, dalam cara orang menjaga batas. Karena itu, banyak jejak ruhani yang luput dari perhatian orang luar, bukan karena disembunyikan, tetapi karena tidak diumumkan. Zaman modern membawa cara pandang baru. Segala sesuatu ingin dilihat, direkam, dan dibagikan. Namun, jejak ruhani tidak selalu cocok dengan sorotan kamera.
Ia melemah ketika terlalu terang dan menguat ketika didekati dengan kesunyian. Disinilah tantangan muncul. Ketika Cirebon dilihat hanya sebagai latar cerita viral, makna yang lebih dalam berisiko terlewatkan. Padahal tanah ini bukan sekadar tempat kejadian, melainkan ruang pembentukan laku dan kesadaran. Jejak ruhani Cirebon tidak memaksa siapapun untuk percaya. Ia hanya hadir, setia pada waktunya sendiri. Bagi yang mau mendekat dengan pelan, ia akan berbicara. Bagi yang datang dengan keramaian, ia akan tetap diam. Dan mungkin dalam diam itulah pesan terpentingnya disimpan. Istilah pintu menuju Mekah terdengar menggugah sekaligus mengusik. Ia seolah menjanjikan sebuah gerbang rahasia yang menghubungkan dua tempat yang berjauhan. Namun dalam tradisi spiritual, istilah seperti ini jarang dimaksudkan secara harfiah. Ia lebih sering berfungsi sebagai bahasa simbol, sebuah cara untuk menjelaskan hubungan batin yang tak mudah diucapkan dengan kata-kata biasa. Bagi banyak orang, Mekah adalah tujuan fisik, kota suci yang ditempuh dengan perjalanan panjang dan persiapan matang. Namun bagi tradisi sufi dan laku wali, Mekah juga dipahami sebagai pusat orientasi batin. Ia melambangkan arah, ketundukan, dan kesadaran yang terus menghadap pada Yang Maha Esa. Dalam pemahaman ini, menuju Mekah tidak selalu berarti bergerak di atas peta. Karena itu, kata pintu menjadi penting. Pintu bukan tujuan akhir, melainkan peralihan. Ia menandai perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain, dari luar ke dalam, dari ramai ke sunyi, dari lalai ke sadar. Dalam banyak ajaran spiritual, pintu adalah simbol kesiapan. Ia terbuka bukan karena didorong, tetapi karena seseorang telah siap melangkah. Kisah-kisah tentang Sunan Gunung Jati sering menggunakan bahasa semacam ini. Ia digambarkan memiliki kedekatan batin dengan pusat-pusat spiritual Islam. Kedekatan itu tidak selalu dijelaskan melalui perjalanan fisik, melainkan melalui laku hidup yang konsisten, disiplin, dan penuh kesadaran. Dalam kerangka ini, pintu menuju Mekah bisa dimaknai sebagai keadaan batin yang selalu terhubung. Masalah muncul ketika istilah simbolik dibaca secara literal. Pintu dipahami sebagai lubang fisik, dan perjalanan batin diterjemahkan sebagai perpindahan tubuh. Ketika ini terjadi, makna yang lebih dalam justru terlewatkan. Perdebatan pun bergeser dari makna ke bentuk, dari laku ke sensasi. Tradisi lama sebenarnya memberi banyak petunjuk tentang cara membaca simbol. Simbol tidak dimaksudkan untuk diuji, melainkan untuk direnungi. Ia bekerja perlahan, menyentuh kesadaran, bukan memaksa keyakinan. Karena itu, kisah tentang pintu selalu mengandung undangan, bukan perintah. Undangan untuk memahami, bukan untuk membuktikan. Dalam konteks Cirebon, istilah ini hidup berdampingan dengan laku masyarakat yang menghargai kesunyian. Banyak hal tidak diucapkan secara gamblang, tetapi dipahami melalui sikap. Pintu-pintu simbolik itu hadir dalam bentuk kebiasaan, etika, dan rasa hormat terhadap ruang-ruang tertentu. Ia mengajarkan bahwa tidak semua jalan harus diumumkan. Zaman modern membawa kebiasaan baru. Segala istilah ingin dipastikan, diverifikasi, dan disimpulkan dengan cepat. Namun simbol menolak dipercepat. Ia membutuhkan waktu dan kesiapan batin. Ketika dipaksa menjadi bukti, ia kehilangan daya sentuhnya. Mungkin itulah sebabnya istilah pintu menuju Mekah terasa kuat. Ia memancing imajinasi, tetapi juga menguji cara pandang. Apakah kita akan berhenti pada bentuknya, atau melangkah lebih jauh ke maknanya? Apakah kita mencari gerbang fisik, atau membuka pintu di dalam diri? Pada akhirnya pintu itu mungkin tidak berada di tanah Cirebon, dan tidak pula di peta perjalanan. Ia berada di batas kesadaran manusia, terbuka bagi mereka yang menempuh laku dengan rendah hati, dan tertutup bagi mereka yang datang hanya untuk memastikan. Di sanalah makna istilah itu berdiam, tenang, menunggu untuk dipahami, bukan diperebutkan. Di luar video komentar dan perdebatan modern, ada satu ruang yang jarang tersentuh: kisah lisan para sesepuh. Kisah ini tidak tersimpan dalam arsip resmi atau buku sejarah, tetapi hidup dalam ingatan dan tutur yang diwariskan perlahan. Ia tidak diumumkan, tidak diperdebatkan, dan tidak pula dituntut pembuktian. Ia hanya diceritakan kepada mereka yang mau mendengar. Di Cirebon, banyak kisah tentang para wali disampaikan dengan nada rendah dan penuh kehati-hatian. Para sesepuh tidak bercerita untuk meyakinkan, apalagi memamerkan. Mereka bercerita karena merasa berkewajiban menjaga ingatan. Bagi mereka, kisah adalah amanah,
bukan tontonan. Nama Sunan Gunung Jati sering muncul dalam tuturan semacam ini. Namun yang diceritakan bukanlah kisah heroik atau keajaiban yang menggetarkan. Justru sebaliknya, yang diingat adalah sikap, laku hidup, dan kebiasaan sunyi. Kisah-kisah itu terasa sederhana, namun menyimpan makna yang dalam. Dalam cerita para sesepuh, Sunan Gunung Jati digambarkan sebagai sosok yang jarang menonjolkan diri. Ia hadir, mengajar, lalu menghilang dari keramaian. Banyak peristiwa penting terjadi tanpa saksi ramai. Karena itu, kisah-kisah tentangnya tidak memiliki satu versi tunggal. Setiap generasi menyimpan potongan yang berbeda. Ada kisah tentang pertemuan yang terjadi tanpa janji. Ada cerita tentang perjalanan yang tak pernah diumumkan. Ada pula kisah tentang tempat-tempat sunyi yang dijaga dengan sikap hormat. Semua itu tidak pernah dikemas sebagai keajaiban, melainkan sebagai bagian dari laku kewalian. Para sesepuh sering menekankan satu hal: jangan tergesa-gesa memahami kisah wali. Apa yang terdengar ganjil hari ini bisa jadi baru bermakna bertahan-tahan kemudian. Karena itu, kisah-kisah itu dibiarkan tumbuh bersama waktu, tidak dipaksa menjadi jelas. Ketika istilah pintu menuju Mekah muncul, sebagian sesepuh tidak terkejut. Mereka menganggapnya sebagai bahasa baru untuk cerita lama. Bukan karena lubangnya, tetapi karena cara manusia memberi nama pada pengalaman batin. Dalam kisah lisan, pengalaman semacam itu jarang dijelaskan dengan detail. Ia cukup disinggung, lalu ditinggalkan. Tradisi lisan memiliki cara sendiri menjaga keseimbangan. Ia tidak menolak akal, tetapi juga tidak tunduk sepenuhnya pada logika. Ia bergerak di tengah, memberi ruang bagi iman dan keraguan untuk hidup berdampingan. Karena itu, kisah-kisah lama tetap bertahan meski zaman terus berubah. Berbeda dengan narasi modern yang mengejar kepastian, kisah lisan justru nyaman dengan ketidakpastian. Ia tidak merasa perlu menjawab semua pertanyaan. Sebagian hal dibiarkan menjadi misteri, bukan karena ingin menutup-nutupi, tetapi karena menghormati batas pemahaman manusia. Para sesepuh memahami bahwa tidak semua pendengar memiliki kesiapan yang sama. Ada kisah yang hanya diceritakan kepada orang tertentu, pada waktu tertentu, bukan karena rahasia itu eksklusif, melainkan karena pemahaman membutuhkan kedewasaan batin. Kini, ketika kisah-kisah lama itu bersinggungan dengan dunia digital, gesekan pun muncul. Tutur yang dulu sunyi, kini menjadi sorotan. Namun meski dibicarakan dengan cara yang berbeda, inti kisahnya tetap sama. Ia berbicara tentang laku, bukan sensasi. Kisah lisan para sesepuh tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Kadang lewat bisikan, kadang lewat keheningan, dan kadang lewat kegaduhan yang memaksa manusia untuk kembali bertanya, bukan tentang lubangnya, melainkan tentang apa yang selama ini terlupakan. Dalam kisah para wali, karomah sering disebut dengan suara pelan. Ia bukan sesuatu yang dikejar, apalagi dipamerkan. Karomah dipahami sebagai anugerah yang datang tanpa diminta, dan sekaligus ujian yang menuntut sikap hati-hati. Karena itu, banyak wali justru berusaha menyembunyikannya, agar tidak menggeser niat dan laku hidup mereka. Karomah berbeda dengan keajaiban yang ditampilkan. Ia tidak hadir untuk mengundang kekaguman manusia, melainkan sebagai tanda hubungan batin yang mendalam antara hamba dan Tuhannya. Dalam tradisi spiritual, semakin tinggi makom seseorang, semakin ia menjaga diri dari sorotan, sebab perhatian manusia bisa menjadi hijab yang menutup kejernihan niat. Kisah-kisah tentang Sunan Gunung Jati sering menempatkan karomah dalam bingkai semacam ini. Cerita tentangnya tidak dipenuhi adegan menakjubkan yang diumbar. Justru banyak karomah yang disebut secara samar, seolah hanya isyarat, bukan karena kurang bukti, tetapi karena tidak semua hal perlu diungkapkan. Bagi masyarakat lama, karomah tidak diukur dari seberapa hebat kejadian yang terjadi. Ia dinilai dari dampaknya pada akhlak. Jika sebuah kisah membuat seseorang semakin rendah hati, semakin dekat kepada Tuhan, maka kisah itu dianggap membawa kebaikan. Sebaliknya, jika justru menumbuhkan kesombongan dan kegaduhan, maka patut dipertanyakan. Dalam konteks inilah, cerita tentang perjalanan gaib dan jalur spiritual sering dipahami, bukan sebagai pamer kemampuan, melainkan sebagai efek samping dari laku yang lurus. Karomah bukan tujuan akhir, melainkan konsekuensi yang bisa datang atau tidak datang sama sekali. Dan ketika ia datang, ia justru menjadi ujian yang lebih berat. Banyak wali memilih diam ketika karomah terjadi. Mereka tidak membenarkan, tetapi juga tidak membantah. Diam itu bukan tanda persetujuan,
melainkan cara menjaga keseimbangan. Dengan diam, makna karomah dibiarkan tetap berada di wilayah batin, tidak jatuh menjadi bahan tontonan. Zaman modern mengubah cara manusia memandang karomah. Apa yang dulu disikapi dengan sikap hormat, kini sering dituntut untuk dibuktikan. Karomah diminta hadir dalam bentuk visual, rekaman, dan kesaksian. Ketika tuntutan itu tidak terpenuhi, kisahnya dianggap tidak sah. Namun tradisi spiritual tidak bekerja dengan logika dokumentasi. Karomah tidak bisa dipanggil ulang, tidak bisa direkam sesuka hati. Ia terjadi dalam konteks tertentu, pada waktu tertentu, dan seringkali hanya disaksikan oleh mereka yang terlibat secara batin. Ketika konteks itu hilang, yang tersisa hanyalah cerita. Disinilah ujian muncul, ujian bagi pendengar untuk menyikapi kisah dengan bijak, dan ujian bagi pencerita untuk tidak tergoda membesar-besarkan. Karomah yang sejati justru mengajarkan batas bahwa ada wilayah yang sebaiknya tidak dimasuki dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Cerita tentang karomah Sunan Gunung Jati hidup di wilayah abu-abu ini. Ia tidak pernah disepakati sepenuhnya, tetapi juga tidak pernah hilang. Kisah itu bertahan karena memberi makna, bukan karena memberi sensasi. Ia mengingatkan bahwa kedekatan dengan Tuhan tidak selalu tampak spektakuler. Pada akhirnya karomah bukan tentang apa yang terjadi di luar diri. Ia tentang perubahan di dalam, tentang hati yang lebih tenang, sikap yang lebih lembut, dan kesadaran yang lebih jernih. Jika kisah tentang karomah membawa manusia ke arah itu, maka ia telah menjalankan fungsinya. Dan mungkin disitulah letak pelajaran terpentingnya, bahwa anugerah terbesar para wali bukanlah kemampuan yang menggetarkan, melainkan teladan hidup yang menuntun manusia menuju kesadaran. Karomah hanyalah bayangannya, yang datang dan pergi tanpa perlu dipertahankan. Perubahan zaman membawa perubahan cara manusia memandang cerita. Apa yang dulu diterima sebagai kisah lisan, kini diminta berdiri sebagai data. Apa yang dulu disimak dengan hati, kini diuji dengan logika. Dalam arus seperti ini, kisah para wali ikut terseret, termasuk cerita tentang Sunan Gunung Jati dan jalur spiritual yang kembali dibicarakan. Zaman modern dibangun di atas kebutuhan akan kepastian. Segala sesuatu diharapkan memiliki bukti visual, catatan tertulis, dan penjelasan yang bisa diuji ulang. Tanpa itu, sebuah kisah dianggap rapuh. Cara pandang ini lahir dari kemajuan ilmu pengetahuan, namun juga membawa konsekuensi. Hal-hal yang tak bisa dibuktikan seringkali langsung disingkirkan. Disinilah cerita wali berada dalam posisi sulit. Kisah-kisah lama tidak lahir untuk memenuhi standar dokumentasi modern. Ia muncul dari pengalaman batin, disampaikan dengan bahasa simbol, dan dijaga melalui ingatan kolektif. Ketika kisah semacam ini dipaksa masuk ke kerangka pembuktian modern, gesekan pun tak terhindarkan. Nama Sunan Gunung Jati kembali menjadi pusat perdebatan. Ada yang meminta bukti arkeologis, ada yang mencari catatan perjalanan, ada pula yang menuntut penjelasan ilmiah. Pertanyaan-pertanyaan itu sah dalam konteks modern, namun seringkali lupa bahwa kisah wali tidak dibangun di atas landasan yang sama dengan sejarah akademik. Bagi tradisi lama, kebenaran tidak selalu bersifat faktual. Ada kebenaran makna yang tidak bisa dipetakan. Kisah wali tidak dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, tetapi mengapa sesuatu dimaknai. Ketika fokus berpindah ke bagaimana, lapisan makna itu perlahan menghilang. Media sosial mempercepat proses ini. Potongan cerita dipisahkan dari konteksnya, lalu diuji secara terbuka. Diskusi berubah menjadi perdebatan, dan perdebatan berubah menjadi saling menegasikan. Dalam kondisi seperti ini, kisah wali seringkali kalah oleh kebisingan. Namun ada juga suara lain yang muncul. Suara yang tidak menolak bukti, tetapi menolak sikap tergesa-gesa. Mereka mengingatkan bahwa tidak semua hal harus diputuskan dengan cepat, bahwa ada kisah yang perlu disikapi dengan kehati-hatian, bukan karena takut, tetapi karena hormat. Zaman modern sering lupa bahwa tidak semua warisan masa lalu dimaksudkan untuk dijelaskan ulang dengan bahasa yang sama. Beberapa kisah justru kehilangan kekuatannya ketika terlalu terang, seperti cahaya yang terlalu kuat. Ia bisa mengaburkan bentuk yang seharusnya terlihat samar. Di titik ini, pertanyaan penting muncul. Apakah menuntut bukti selalu berarti mencari kebenaran? Ataukah terkadang justru menutup kemungkinan memahami makna yang lebih dalam? Kisah wali menantang manusia modern untuk menyadari keterbatasannya sendiri. Cerita tentang Sunan Gunung Jati tidak runtuh
hanya karena kurang bukti fisik. Ia bertahan karena memiliki fungsi sosial dan spiritual. Ia membentuk sikap, menjaga etika, dan menanamkan rasa hormat. Fungsi ini tidak bisa diukur dengan alat apapun. Zaman modern boleh saja terus bertanya, dan tradisi lama tidak melarangnya. Namun pertanyaan yang baik lahir dari sikap rendah hati, bukan dari keinginan untuk menaklukkan. Ketika pertanyaan disertai kesadaran akan batas, dialog pun bisa terjadi. Mungkin inilah pelajaran terpentingnya, bahwa antara iman dan logika tidak harus selalu berhadapan. Keduanya bisa berjalan berdampingan, selama manusia mau mengakui bahwa tidak semua hal bisa dimasukkan ke dalam kerangka yang sama. Di ruang inilah kisah wali tetap hidup, menantang, dan mengingatkan manusia modern bahwa pengetahuan sejati selalu dimulai dari kesadaran akan keterbatasan diri. Ketika kisah lama bertemu dengan layar gawai, perubahan tak terhindarkan. Cerita yang dulu disampaikan pelan, kini hadir dalam potongan singkat, disertai judul mencolok dan iringan musik dramatis. Dalam hitungan detik, makna yang dulu tumbuh perlahan berubah menjadi konsumsi cepat. Disinilah benturan antara iman, logika, dan konten viral mulai terasa nyata. Iman bekerja dalam ruang keheningan. Ia tumbuh dari pengalaman, keteladanan, dan rasa percaya yang tidak selalu membutuhkan penjelasan rinci. Logika, sebaliknya, bergerak dengan pertanyaan dan pembuktian. Ia menuntut kejelasan, sebab dan akibat. Ketika keduanya bertemu secara alami, dialog bisa terjadi. Namun ketika keduanya dipaksa bertemu di ruang viral, konflik seringkali muncul. Konten viral memiliki logikanya sendiri. Ia mencari perhatian, reaksi, dan keterlibatan. Semakin kuat respons, semakin luas jangkauan. Dalam mekanisme ini, nuansa seringkali tergerus. Kisah yang seharusnya disimak dengan tenang berubah menjadi bahan perdebatan terbuka, bahkan saling serang. Yang penting bukan lagi makna, melainkan siapa yang paling keras bersuara. Nama Sunan Gunung Jati ikut terseret dalam arus ini. Sosok yang selama baroba debat dihormati melalui tradisi dan ziarah, kini dibicarakan dalam format singkat dan komentar singkat pula. Ada yang membelanya dengan emosi, ada yang menyerangnya dengan logika kering. Keduanya sering lupa bahwa kisah wali tidak lahir untuk memenangkan perdebatan. Benturan ini membuat banyak orang berada di posisi yang tidak nyaman. Mereka yang beriman merasa keyakinannya diremehkan. Mereka yang mengedepankan logika merasa dibanjiri klaim tanpa dasar. Alih-alih saling memahami, kedua pihak justru semakin mengeras pada posisinya masing-masing. Konten viral memperlebar jurang itu dengan cepat. Padahal, tradisi lama memiliki cara yang lebih lembut menghadapi perbedaan. Iman tidak memaksa logika untuk tunduk, dan logika tidak memaksa iman untuk membuktikan diri. Keduanya dibiarkan berjalan di jalurnya masing-masing, saling mengingatkan batas. Ketika kisah wali disampaikan, pendengar bebas memaknai tanpa tekanan. Ruang digital mengubah dinamika ini. Setiap orang merasa perlu memberi pendapat, meski belum memahami konteks. Komentar singkat menggantikan perenungan panjang. Potongan informasi berdiri tanpa latar. Dalam kondisi seperti ini, kisah apapun mudah disalahpahami. Namun benturan ini juga membuka kesempatan. Ia memaksa manusia modern untuk kembali bertanya tentang cara menyikapi warisan spiritual. Apakah semua hal harus diperdebatkan? Ataukah ada kisah yang lebih baik disimak dengan sikap hening? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, tetapi penting untuk diajukan. Iman yang matang tidak takut pada pertanyaan. Logika yang dewasa tidak merasa perlu menertawakan keyakinan. Keduanya bisa bertemu di titik kesadaran bahwa manusia memiliki keterbatasan. Di titik ini, konten viral seharusnya menjadi pintu dialog, bukan arena saling menjatuhkan. Kisah Sunan Gunung Jati, seperti kisah wali lainnya, bertahan karena ia menawarkan makna, bukan karena ia menang dalam perdebatan. Ketika iman dan logika saling menghormati, kisah itu bisa dipahami sebagai warisan budaya dan spiritual yang kaya. Ketika keduanya bertabrakan tanpa kendali, yang tersisa hanyalah kebisingan. Mungkin tantangan terbesar zaman ini bukan memilih antara iman atau logika, melainkan belajar menyikapi keduanya dengan bijak di tengah arus viral. Dengan kesadaran itu, kisah lama tidak perlu diselamatkan dengan teriakan. Ia cukup dijaga dengan sikap hormat agar tetap hidup dan bermakna di tengah dunia yang bergerak terlalu cepat. Ketika sebuah kisah menjadi viral, sikap manusia pun terbelah. Ada yang menertawakan, ada yang menjaga dengan diam. Di antara dua sikap itu, kisah para wali sering berada pada posisi yang rapuh. Ia bisa dengan mudah dipermainkan sebagai mitos,
atau dijaga terlalu kaku hingga sulit dipahami. Benturan ini kembali terasa dalam cerita tentang Sunan Gunung Jati dan pintu menuju Mekah yang ramai dibicarakan. Bagi sebagian orang, kisah seperti ini dianggap tak lebih dari cerita rakyat, sesuatu yang boleh didengar, tetapi tak perlu dipercaya. Mereka memandangnya sebagai sisa masa lalu yang bertahan karena kebiasaan, bukan karena kebenaran. Dalam sudut pandang ini, menertawakan mitos dianggap sebagai tanda kemajuan berpikir. Namun, bagi sebagian lain, kisah wali adalah bagian dari identitas. Ia dijaga bukan karena semua detailnya diyakini secara harfiah, melainkan karena ia mengandung nilai. Menjaga kisah berarti menjaga rasa hormat terhadap leluhur, terhadap tradisi, dan terhadap laku hidup yang telah membentuk masyarakat. Di tengah dua sikap ini, kisah Sunan Gunung Jati sering disalahpahami. Ketika seseorang menertawakan cerita tentangnya, yang merasa tersinggung bukan hanya mereka yang beriman, tetapi juga mereka yang merasa tradisinya diremehkan. Sebaliknya, ketika kisah itu dijaga tanpa ruang dialog, ia berisiko membeku dan kehilangan relevansinya. Mitos dalam tradisi lama tidak selalu berarti cerita palsu. Ia adalah cara masyarakat menjelaskan pengalaman yang sulit dirumuskan dengan bahasa rasional. Mitos bekerja dengan simbol, bukan dengan data. Ia menyampaikan makna melalui gambaran, bukan melalui angka. Ketika mitos dibaca dengan kacamata yang salah, ia tampak rapuh dan mudah dipatahkan. Di sisi lain, keyakinan yang matang tidak membutuhkan ejekan sebagai lawan. Ia juga tidak membutuhkan pemaksaan. Keyakinan tumbuh dalam kesadaran, bukan dalam perdebatan. Karena itu, banyak masyarakat lama memilih menjaga kisah wali dengan sikap tenang. Mereka tidak merasa perlu membela dengan suara keras, karena makna kisah itu sudah menyatu dengan hidup mereka. Masalah muncul ketika ruang digital mempertemukan semua sikap ini tanpa penyangga. Ejekan dan pembelaan keras bertemu di ruang yang sama. Nuansa ilen, konteks terpotong. Kisah yang seharusnya menjadi jembatan justru berubah menjadi jurang. Dalam situasi seperti ini, mitos dan keyakinan soma-soma berisiko disalahartikan. Ada pelajaran penting di sini. Mitos tidak harus dipertahankan sebagai fakta, dan keyakinan tidak harus dipertahankan dengan kemarahan. Keduanya bisa hidup berdampingan jika dipahami sebagai bagian dari warisan budaya dan spiritual. Ketika seseorang menertawakan, mungkin ia belum memahami maknanya. Ketika seseorang menjaga dengan diam, mungkin ia memilih cara yang lebih sunyi. Kisah Sunan Gunung Jati mengajarkan sikap tengah. Ia tidak menuntut semua orang untuk percaya, tetapi juga tidak membuka diri untuk dipermainkan. Ia mengajak manusia untuk bersikap dewasa terhadap perbedaan cara pandang, bahwa tidak semua hal harus disepakati untuk bisa dihormati. Pada akhirnya, yang menentukan nilai sebuah kisah bukanlah seberapa keras ia dibela atau ditertawakan, melainkan bagaimana ia memengaruhi sikap hidup. Jika kisah itu menumbuhkan rasa rendah hati, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap sesama, maka ia telah menjalankan perannya. Di antara mitos yang diperolok dan keyakinan yang dijaga, ada ruang sunyi yang sering terlewatkan. Ruang untuk merenung tanpa tergesa-gesa. Ruang untuk memahami tanpa harus menghakimi. Di ruang itulah kisah para wali bertahan. Tidak sebagai dogma yang kaku, tetapi sebagai cermin yang mengajak manusia melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Setiap zaman memiliki ceritanya sendiri, namun ada kisah-kisah tertentu yang terus muncul kembali, seolah menolak untuk dilupakan. Kisah tentang Sunan Gunung Jati dan jalur spiritual yang dikaitkan dengannya adalah salah satunya. Ia pernah hidup dalam tutur lisan, lalu meredup, lalu muncul kembali dalam bentuk yang berbeda. Kini, ia hadir lewat layar ponsel dan percakapan digital, memicu rasa ingin tahu yang sama seperti ratusan tahun lalu. Pertanyaannya bukan lagi mengapa kisah ini viral, melainkan mengapa ia selalu menemukan jalannya kembali ke permukaan. Di tengah perubahan zaman, cerita ini tetap relevan, seolah ada kebutuhan yang berulang dalam diri manusia. Kebutuhan untuk mengaitkan hidupnya dengan sesuatu yang lebih tinggi, lebih bermakna, dan melampaui keseharian. Nama Sunan Gunung Jati bertahan bukan karena sensasi, melainkan karena simbol yang ia bawa. Ia mewakili figur yang menenangkan di tengah ketidakpastian. Ketika dunia terasa terlalu cepat dan bising, manusia mencari sosok yang menghadirkan keteduhan. Kisah wali menyediakan ruang itu, meski sering dibungkus dengan bahasa yang berubah-ubah. Kisah tentang pintu menuju Mekah muncul kembali karena ia berbicara tentang arah. Dalam hidup yang penuh pilihan, manusia sering kehilangan orientasi. Mekah, dalam makna simboliknya,
adalah pusat arah dan tujuan. Ketika istilah ini diucapkan, ia menyentuh kerinduan akan kepastian batin, bukan sekadar rasa ingin tahu geografis. Cerita lama sering kembali saat manusia merasa jauh dari makna. Di masa krisis, kisah-kisah spiritual cenderung bangkit, bukan untuk melawan akal, tetapi untuk melengkapi kekosongan yang tidak bisa diisi oleh penjelasan rasional semata. Dalam kondisi seperti ini, simbol bekerja lebih kuat daripada data. Masyarakat lama memahami siklus ini dengan baik. Mereka tahu bahwa cerita wali akan muncul dan tenggelam seiring waktu. Karena itu, kisah tidak dipaksa untuk terus hadir. Ia dibiarkan beristirahat, lalu kembali ketika dibutuhkan. Cara ini menjaga kisah tetap hidup tanpa kehilangan kedalamannya. Zaman modern seringkali tidak sabar dengan siklus semacam ini. Ketika sebuah kisah muncul, ia ingin segera diperas maknanya, diuji dan disimpulkan. Namun, proses cepat ini sering menghilangkan ruang perenungan. Kisah yang seharusnya menjadi teman perjalanan batin berubah menjadi objek konsumsi sesaat. Namun kenyataannya, kisah ini selalu kembali. Bukan karena lubangnya, bukan karena viralnya, tetapi karena manusia terus bertanya tentang makna perjalanan hidupnya. Selama pertanyaan itu ada, cerita tentang wali dan jalur spiritual akan selalu menemukan pendengarnya. Ada juga faktor ingatan kolektif. Kisah-kisah lama tertanam dalam budaya, bahkan ketika tidak disadari. Ia muncul dalam peribahasa, kebiasaan, dan cara memandang hidup. Ketika sebuah pemicu muncul, seperti video atau isu tertentu, ingatan itu terbangun kembali. Kembalinya kisah ini juga menjadi ujian bagi cara manusia menyikapinya. Apakah ia akan diperlakukan sebagai bahan ejekan, bahan pembuktian, atau bahan perenungan? Sikap yang dipilih akan menentukan apakah kisah itu memberi makna atau hanya menambah kebisingan. Mungkin kisah ini selalu kembali karena ia belum selesai menjalankan fungsinya. Ia masih dibutuhkan sebagai pengingat bahwa hidup tidak hanya tentang yang terlihat, bahwa ada lapisan makna yang perlu disentuh dengan kesabaran, bukan dengan tergesa-gesa. Pada akhirnya, pertanyaan mengapa kisah ini selalu kembali berujung pada satu jawaban sederhana. Karena manusia selalu kembali mencari makna, dan selama pencarian itu ada, kisah Sunan Gunung Jati akan terus menemukan jalannya. Hadir dengan wajah yang berbeda, namun membawa pesan yang sama, bahwa di balik hiruk-pikuk dunia, selalu ada jalan sunyi yang menunggu untuk disadari. Ketika perdebatan mulai mereda dan sorotan kamera perlahan berpindah ke isu lain, satu pertanyaan tetap tertinggal. Apakah pintu itu benar-benar terbuka, atau sejak awal ia memang tidak pernah tertutup? Pertanyaan ini membawa kisah Sunan Gunung Jati ke wilayah yang lebih sunyi, jauh dari hiruk-pikuk viral dan perdebatan terbuka. Dalam tradisi spiritual, pintu jarang dipahami sebagai benda mati. Ia adalah keadaan, kadang terbuka, kadang tertutup, tergantung siapa yang berdiri di hadapannya. Pintu tidak menolak, tetapi juga tidak memanggil. Ia hanya ada, menunggu kesiapan orang yang ingin melangkah. Karena itu, banyak ajaran lama menyebut bahwa pintu sejati berada di dalam diri, bukan di luar. Kisah tentang Sunan Gunung Jati sering dibingkai dalam pemahaman ini. Ia tidak digambarkan sebagai sosok yang membuka pintu untuk semua orang, melainkan sebagai penunjuk jalan. Jalan itu ada, tetapi tidak semua orang melihatnya. Bukan karena disembunyikan, melainkan karena tidak semua orang berjalan dengan arah yang sama. Pintu yang dimaksud dalam kisah-kisah wali seringkali adalah peralihan batin, dari hidup yang dikuasai ambisi menuju hidup yang dituntun kesadaran, dari pencarian dunia menuju pencarian makna. Dalam kerangka ini, pintu tidak pernah tertutup karena ia selalu ada. Yang berubah hanyalah kesiapan manusia untuk mengenalinya. Zaman modern cenderung memahami pintu secara fisik. Sesuatu dianggap nyata jika bisa disentuh dan dilewati. Namun tradisi spiritual mengajarkan bahwa banyak peralihan terpenting dalam hidup justru terjadi tanpa langkah kaki. Ia terjadi dalam keputusan, dalam niat, dan dalam cara seseorang memandang dunia. Ketika istilah pintu menuju Mekah dipahami secara batin, maknanya menjadi lebih luas. Mekah bukan hanya tujuan geografis, tetapi simbol arah hidup. Menghadap Mekah berarti mengarahkan diri pada pusat nilai dan ketundukan. Dalam makna ini, pintu menuju Mekah terbuka setiap kali seseorang meluruskan niatnya. Masyarakat lama tidak tergesa-gesa membicarakan pintu semacam ini. Mereka tahu bahwa terlalu banyak kata justru bisa menutup makna. Karena itu, kisah disampaikan seperlunya,
lalu dibiarkan bekerja sendiri dalam kesadaran pendengarnya. Siapa yang siap akan menangkap isyaratnya. Siapa yang belum siap akan melewatinya begitu saja. Pintu yang tak pernah benar-benar tertutup juga mengajarkan tentang kesabaran. Tidak semua orang harus masuk pada waktu yang sama. Ada yang hanya berdiri di ambang, ada yang baru menyadari keberadaannya setelah lama berjalan. Tradisi spiritual menghormati proses ini tanpa paksaan dan tanpa penilaian. Dalam konteks kisah yang kembali viral, mungkin yang terjadi bukanlah terbukanya sebuah pintu fisik, melainkan terbukanya kembali percakapan batin. Percakapan tentang arah hidup, tentang makna perjalanan, dan tentang hubungan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Pintu itu tetap ada. Meski tidak lagi dibicarakan, ia tidak membutuhkan perhatian untuk bertahan. Justru dalam kesunyian, keberadaannya terasa lebih kuat. Ketika hiruk pikuk mereda, pintu itu menunggu dengan caranya sendiri. Tidak memanggil, tidak menolak. Pada akhirnya pintu yang tak pernah benar-benar tertutup adalah pengingat bahwa jalan spiritual tidak pernah dihapus oleh waktu. Ia hanya menunggu manusia untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan menyadari bahwa perjalanan terpenting seringkali dimulai tanpa langkah, tanpa sorotan, dan tanpa suara. Pada akhirnya semua kisah akan kembali ke titik yang sama, bukan pada lubang, bukan pada pintu, dan bukan pula pada perdebatan yang pernah mengitarinya. Kisah Sunan Gunung Jati, seperti kisah para wali lainnya, berujung pada satu jalan yang jarang disorot. Jalan sunyi, jalan yang tidak ramai dilalui, tidak ditandai dengan penjelasan panjang, dan tidak ditujukan untuk menjadi tontonan. Jalan sunyi bukan berarti menjauh dari dunia. Ia adalah cara berada di dunia tanpa dikuasai oleh hiruk pikuknya. Para wali hidup di tengah masyarakat, namun batinnya terjaga. Mereka berbicara seperlunya, bertindak secukupnya, dan lebih banyak menyampaikan pesan lewat keteladanan. Karena itu, jejak mereka seringkali tidak mudah ditelusuri dengan cara biasa. Sosok Sunan Gunung Jati kerap dikenang bukan karena keajaiban yang dipamerkan, melainkan karena pengaruhnya yang menetap. Ajarannya menyatu dalam kebiasaan, etika, dan cara pandang masyarakat. Banyak hal tentangnya tidak tercatat secara rinci, tetapi terasa dalam laku hidup yang diwariskan. Dalam tradisi spiritual, jalan sunyi adalah jalan pendalaman diri. Ia menuntut kesabaran dan kerendahan hati. Tidak semua orang tertarik menempuhnya, karena hasilnya tidak selalu terlihat. Namun justru disitulah kekuatannya. Jalan ini membentuk manusia dari dalam, bukan dari apa yang tampak di luar. Kisah tentang perjalanan gaib, pintu, dan lorong hanyalah kulit luar dari jalan ini. Ia berfungsi sebagai bahasa pengantar, bukan tujuan akhir. Jika seseorang berhenti pada simbol, ia akan kehilangan arah. Namun jika ia melampaui simbol dan menangkap maknanya, jalan sunyi itu mulai terbuka. Para wali tidak meninggalkan peta yang jelas. Mereka meninggalkan arah. Arah menuju kesadaran bahwa hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa, melainkan perjalanan batin yang panjang. Dalam perjalanan ini, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa jauh melangkah, tetapi seberapa jernih niat yang dibawa. Zaman modern seringkali tergoda untuk mencari sensasi dalam kisah lama. Padahal, kekuatan kisah para wali justru terletak pada kesederhanaannya. Ia mengajak manusia untuk melambat, bukan mempercepat. Untuk merenung, bukan berdebat. Untuk memperbaiki diri, bukan memenangkan argumen. Jalan sunyi juga mengajarkan penerimaan. Tidak semua pertanyaan akan terjawab, dan tidak semua misteri perlu dibuka. Ada hal-hal yang justru kehilangan maknanya ketika dipaksa menjadi terang. Para wali memahami batas ini, dan karena itulah mereka memilih diam pada saat yang tepat. Dalam konteks kisah yang sempat menghebohkan, mungkin pelajaran terbesarnya bukan pada kebenaran faktualnya, melainkan pada reaksi manusia terhadapnya. Apakah ia menjadi bahan ejekan, bahan kemarahan, atau bahan perenungan? Pilihan sikap itulah yang mencerminkan posisi seseorang di hadapan jalan sunyi. Ketika semua suara mereda, yang tersisa hanyalah diri sendiri dan pertanyaan tentang arah hidup. Di titik inilah kisah para wali bekerja paling kuat. Ia tidak memaksa, tidak menggurui, dan tidak mengikat. Ia hanya hadir sebagai pengingat bahwa selalu ada jalan lain di luar keramaian. Jalan sunyi para wali tidak menjanjikan kemudahan. Ia justru menuntut keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Namun, bagi mereka yang bersedia menapakinya, jalan ini menawarkan sesuatu yang jarang ditemukan di tempat lain, ketenangan batin dan kejernihan tujuan. Dan mungkin itulah akhir sekaligus awal dari kisah ini. Bukan penutupan sebuah misteri,
melainkan undangan halus untuk memulai perjalanan yang lebih dalam. Perjalanan yang tidak membutuhkan pintu fisik, tidak membutuhkan sorotan, dan tidak membutuhkan pengakuan. Sebuah jalan sunyi yang selalu ada, menunggu untuk disadari.